Oke, kita lanjutkan ya. Untuk harga barunya ini tadi 2440. Ketika tanggal 6 ini ada pemakaian 700 kilo, maka langsung saja ambil 700 kilo dari sisa 1000 tadi. Ambil 700 kilo harga 2440. Maka sisanya tinggal 300 dengan harga 2440. Berikutnya, tanggal 15 Januari ada pembelian 1200. Maka ketika terjadi pembelian, masukkan saldonya di sini nambah 1200. Harganya 2750 sehingga harga barunya ketemu lagi. Di total 4032 dibagi 1500 ketemu harga baru 2688. Berikutnya tanggal 17 Januari ada pembelian lagi 500. Ya, maka masukkan lagi 500-nya di sini. Sehingga harganya baru lagi yaitu 5.532 dibagi 2000 ketemu 2766 per kilogramnya. Ketika terjadi pemakaian di tanggal 21 Januari 1100 kilo, maka langsung saja 1100 kilo ambilkan dari saldo ini. Harganya dipakai yang paling baru yaitu 2766. Sehingga ketemu 3042.600. Saldo akhirnya tinggal 900, dari mana 2000 dikurangi 1100, tinggal 900. Jadi biaya bahan bakunya untuk yang di metode average ini adalah 4750.600. Oke, kita bandingkan antara Vivo, LiFo dan average. Yang paling tinggi adalah LiFo, ketemunya 4870. Tengah-tengahnya ada Vivo. Tengah-tengahnya ada average dan yang paling rendah adalah Vivo. Baik, untuk yang selanjutnya adalah contoh dari metode berikutnya ya. Metode biaya standar. Contohnya, pada bulan Januari 2020, perusahaan membuat data seperti ini ya. Untuk menyelesaikan pesanan 10 set sofa bulan Februari, terdapat standar perkiraan bahan baku, kualitas kayunya grade A, harga kayunya 3 juta. Jumlah kayunya ditaksir 4 meter kubik, maka yang namanya biaya standar berarti sesuai dengan yang direncanakan tadi adalah 12 juta. Ya sesuai 12 juta. Yang berikutnya, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Nah, ini berarti akhir bulan yang bersangkutan. Misalnya, ada pada akhir bulan Januari 2020, tercatat bahan baku yang dipakai untuk produksi genteng ini 10.000 unit. Biaya totalnya 15 juta. Artinya, setiap 1 unit genteng butuh biaya bahan baku 1.500. Ini akhir Januari. Maka ketika bulan Februari melakukan produksi, harga yang dipakai ya sesuai dengan yang di akhir bulan Januari. Di akhir Februari dievaluasi lagi, dihitung ulang untuk patokan sebagai bulan Maret. Akhir Maret sebagai patokan untuk bulan April dan seterusnya. Baik, masalah lain yang berhubungan dengan bahan baku ini, yang pertama adalah sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaan. Misal kalau dalam perusahaan furniture ada kayu sedetan. Kalau di dalam perusahaan tekstil misalnya ada kain perca. Nah, ini ketika sisa bahan tersebut laku dijual, ini bisa diperlakukan yang pertama sebagai pengurang BBB. Saya misalkan kayu semula itu persediaannya yang digunakan di perencanaan 10 meter kubik, harganya 10 juta. Nah, ketika setelah dipakai ada sisa 1/4 meter, nilainya dijual ternyata 250.000. Nah, kalau seperti ini hasil penjualannya diperlakukan bagaimana? Oh, berarti bahan baku yang dipakai tidak jadi 10 juta, tapi cuma 9.750. Nah, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah
diperlakukan sebagai pengurang BOP, artinya bahan baku tadi oke lah tetap 10 juta, tapi BOP-nya yang misalnya semula 1 juta berkurang 250.000, jadi tinggal 750.000. Nah, atau opsi yang ketiga, BBB tetap 10 juta, BOP tetap 1 juta, tapi ada pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain, jadi diakui ada pendapatan 250. Nah, itu misalnya seperti itu. Masalah lainnya adalah produk rusak. Produk rusak itu perlu kita ketahui bahwa produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Perlakuan akuntansinya ini tergantung dari penyebab terjadinya. Kalau ternyata terjadinya itu karena sulit mengerjakannya, maka bisa diperlakukan sebagai penambah harga pokok. Misalkan ada 10 pesanan ya. 10 pesanan itu karena ternyata sangat susahnya, jadi ada barang yang pertama itu sebagai uji coba. Nah, 10 unit tadi satunya uji coba, terus akhirnya tidak jadi, gagal atau rusak. Nah, sehingga tinggal 9. Maka yang semula satunya harga pokoknya 1 juta, maka akan dinaikkan. Nah, karena menanggung produk yang rusak tadi. Sehingga harga pokoknya naik. Atau pilihan yang kedua, nah kalau harga pokok naik, bisa saja harga jualnya naik atau labanya yang berkurang. Yang kedua, kalau terjadinya karena normal, bukan karena kesulitan produknya tadi, misalnya karena human error, nah ini bisa dibebankan sebagai BOP sesungguhnya, bukan dibebankan kepada produk. Artinya harga pokoknya tetap, tapi menambah beban biaya dari perusahaan. Itu artinya ada kerugian terhadap perusahaannya. Kalau ada produk cacat, nah produk cacat ini sedikit berbeda. Kalau rusak itu kan artinya sudah rusak ya, tidak bisa diperbaiki, susah ya. Kalau dijual bentuknya lain, bisa rosokan atau bisa yang lain. Tapi kalau produk cacat ini misalnya kalau kursi itu kakinya masih tetap 4, tapi ada yang pecah dikit atau cacat ya. Nah, itu bisa diperbaiki. Biasanya ada biaya yang keluar. Nah, kalau ada biaya perbaikan keluar ini bisa diperlakukan seperti produk rusak tadi. Bisa menambah harga pokok ya. Bisa jadi akan menambah biaya overhead pabrik. Harga pokoknya tetap tapi BOP-nya yang bertambah. Nah, itu untuk produk cacat. Oke, demikian penjelasan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.